to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui karya Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki pembacaan minggu ke-8 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Apalagi yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan semua ciptaannya sungguh amat baik. Semuanya berjalan di bawah pemerintahannya yang penuh kasih. Sama-sama kita baca dari Kejadian 1 ayat 31 dan Kejadian 2 ayat 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Anda dalam keseharian Anda ketika di dunia ini berpikir sepertinya lebih banyak ketidaksempurnaan daripada kesempurnaan yang ada? Kadang sepertinya hal-hal buruk banyak terjadi daripada hal-hal yang baik. Hal ini akhirnya membuat kita membayangkan betapa indahnya kalau kita bisa berada di sorga suatu saat nanti. Atau mungkin kita berharap kita bisa kembali kepada awal penciptaan dari Taman Eden. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan menciptakan semua dengan sempurna. Alkitab menuliskan bahwa saat Tuhan menciptakan semua ciptaannya, Dia melihat segala yang Dia ciptakan itu amat baik. Manusia juga merupakan ciptaan Tuhan. Dan Tuhan melihat manusia amat baik. Di bawah pemerintahannya yang penuh dengan kasih, maka segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kemudian masuklah dosa ke dalam kehidupan manusia. Merusak ciptaan Tuhan yang amat baik. Manusia yang sebagai ciptaan amat baik tersebut tidak menyadari akan keberadaannya dan berusaha menjadi seperti Sang Pencipta. Manusia berusaha menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Tetapi karena kebaikan Allah, Dia mengirim anaknya Yesus untuk datang ke dunia, menebus hidup manusia dari dosa. Agar manusia bisa menjadi segambar dan serupa kembali dengan Sang Allah, Pencipta kita. Dia adalah pencipta segalanya. Segala sesuatu ada di tangan pemeliharaannya yang penuh kasih dan kemurahan. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, ciptaan tertinggi, kita diciptakan menurut gambarnya. Sebagai orang yang sudah diperbaharui, kita juga memiliki gambar Kristus dalam diri kita. Yang artinya kita dapat bersandar kepada kebaikannya, pada kuasa penciptaannya yang luar biasa. Masalahnya, kita yang adalah ciptaan, kadang tidak berfokus kepada Sang Pencipta. Tapi fokus kita kepada ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan kita mencari keamanan di dalam ciptaan-ciptaan yang ada. Kita sangat mendambakan kehidupan yang sempurna. Kesempurnaan yang menurut kita baik buat kita. Kesempurnaan yang ideal dari cara kita memandang. Kesempurnaan yang kita sesuaikan dengan keinginan hati kita. Kita terus berusaha mencari kesempurnaan. Kita terus mencari kesempurnaan tersebut di dunia ini. Dunia yang fana. Dan tanpa kita sadari, kita tidak bisa menemukannya. Semua yang diciptakan Tuhan itu amat baik. Tetapi kalau kita lebih fokus kepada ciptaan Allah,
maka kita sudah luput dari tujuan mengapa kita diciptakan. Semua yang Tuhan ciptakan adalah untuk kemuliaan-Nya. Kita pun sebagai manusia, tujuan utama kita hanyalah untuk kemuliaan Dia dan untuk menikmati Dia saja. Izinkan Sang Pencipta segala yang baik dan yang berkuasa atas segalanya untuk berbicara dalam kehidupan Anda dan membuat Anda sadar bahwa yang Anda butuhkan hanyalah Tuhan dalam kehidupan Anda. Serahkan segala kerapuhan, kekhawatiran, ketakutan ke dalam tangan Sang Pencipta. Dia yang menciptakan kita sungguhlah amat baik, dan Dia berjanji untuk memulihkan hidup kita kembali. Dia juga berjanji satu kelak nanti akan memulihkan segala sesuatu kembali kepada desain awalnya. Dan hal inilah yang bisa menjadi pengharapan kita. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri. Saat ini biarlah kita bisa datang kepada Tuhan, menyadari bahwa dalam hidup kita yang kita perlukan hanyalah Dia Sang Pencipta kita. Dan juga ambil waktu untuk mohon ampun kalau memang dalam kenyataannya kita masih terlalu sering tergiur akan ciptaan-ciptaannya yang fana. Dan hati kita terlena dan begitu cepat mendapatkan kepuasan dalam ciptaan-ciptaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajarkan kita dan membantu kita dalam perjalanan iman kita yang menuju kepada keserupaan dengan Pencipta kita. Silakan berdoa. Tuhan, ampuni kami apabila dalam keseharian kami yang kami cari adalah hal lain di luar Engkau, Tuhan. Kami begitu gampang menemukan kepuasan di dalam hal-hal yang fana sifatnya. Biarlah kami menyadari yang kami perlukan dalam kehidupan kami hanyalah Engkau, Sang Pencipta kami, Tuhan. Biar kami bisa menemukan kepuasan yang sejati di dalam Engkau. Dan Roh Kudus bantu kami dalam perjalanan kami setiap hari, agar kami semakin dibentuk dan serupa seperti Pencipta kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.